Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai teknologi keuangan atau sering dikenal dengan financial technology atau fintech. Nah, materinya ini nanti kita akan bahas bagaimana apa sih fintech tersebut gitu. Kemudian bagaimana evolusi atau perkembangan fintech dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, kita langsung mulai saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi finansial teknologi atau teknologi keuangan. Secara definisi, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Pada intinya, fintech ini adalah kita memanfaatkan teknologi gitu di dalam sistem keuangan, di mana nantinya banyak produk-produk yang dihasilkan nih, banyak sekali perkembangan, apalagi sekarang ini berkembang sangat pesat gitu si fintech tersebut. Nah, namun dengan adanya teknologi itu kan memang ya kita itu merasakan banyak sekali manfaat nih yang kita peroleh dari fintech tersebut. Misalnya transaksinya lebih mudah, kemudian kita lebih cepat gitu ya, lebih cepat dan tidak perlu repot-repot lagi gitu. Misalnya ketika kita ingin berbelanja, kita tidak perlu datang ke toko, tapi kita bisa datang belanja secara online. Apalagi di era pandemi seperti ini itu sangat membantu ya, karena memang kita ada keterbatasan bergerak di era pandemi seperti ini. Jadi tapi kita tetap bisa gitu beraktivitas. Misalnya kita ingin membeli bahan baku secara online dan sebagainya. Bahkan minimarket pun juga sekarang sudah ada beberapa yang menggunakan bisa belanja secara online gitu. Misalnya Indomaret. Indomaret itu ada klik Indomaret. Itu kalian bisa belanja barang-barang yang dijual Indomaret. Kemudian kalian bisa belanja di situ. Nanti barang-barang yang kita pesan itu akan dikirimkan langsung oleh pegawai Indomaret terdekat dari area rumah kita gitu. Jadi bisa lebih mudah, lebih cepat dan biaya kirimnya pun juga tidak terlalu mahal gitu. Malah bisa dibilang murah. Jadi sangat membantu manfaatnya. Nah, tapi selain banyak manfaat yang kita rasakan juga dengan adanya fintech ini pastinya memunculkan potensi resiko baru nih yang perlu dikurangi atau dimitigasi atau kalau bisa dihilangkan, tapi sulit ya. Maksudnya kalau resiko untuk dihilangkan itu agak sulit, at least bisa diminimalisir. Nah, misalnya resiko-resiko tersebut itu berkaitan dengan penggunaan m-banking gitu, itu banyak yang disalahgunakan, atau misalnya penggunaan GoPay, kemudian OVO dan sebagainya, itu banyak penipuan-penipuan yang dilakukan. Kalau misalnya kalian ingin tahu gitu penipuan-penipuannya apa saja, bisa cari misalnya di YouTube juga banyak ya. Di YouTube itu banyak ada yang apa namanya ya, memvideokan ketika dia ditelepon oleh si penipu gitu. Jadi misalnya penipu itu meminta kode OTP dari OVO kita atau GoPay kita untuk ditarik saldonya gitu oleh mereka. Itu sangat banyak penipuan. Nah, itu resiko-resiko seperti itu harus dimitigasi nih oleh perusahaan, baik perusahaan dan dari sisi konsumen pun juga harus lebih waspada gitu. Nah, dalam hal ini Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia itu akhirnya menerbitkan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur atau PADG mengenai teknologi finansial dan regulatory sandbox, yaitu melalui PBI nomor 19/12/PBI/2017. Nah, ini tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk mengatur mengenai financial teknologi itu sendiri gitu, karena memang kita mengikuti perkembangan dengan adanya perkembangan di segi keuangan, maka harus ada juga regulator atau peraturan-peraturan yang harus mengatur hal-hal tersebut gitu. Nah, di mana dalam peraturan Bank Indonesia tersebut mengatur kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi penyelenggara teknologi finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran. Jadi misalnya kalian ingin gitu, misalnya ingin membuka teknologi finansial, itu perlu izin dulu dari Bank Indonesia. Kemudian tadi setelah definisi teknologi keuangan, kita masuk ke layanan keuangan digital atau sering disebut LKD. LKD adalah kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau web melalui pihak ketiga, di mana instrumen yang digunakan untuk pembayaran dengan LKD ini adalah uang elektronik atau e-cash atau e-money. Ini sekarang ini sudah sangat berkembang ya, sangat berkembang pesat, dan ini mulai banyak gitu.
Kemudian tujuan dari dibentuknya LKD itu sendiri adalah mengembangkan keuangan inklusif masyarakat Indonesia serta mendukung penyaluran dana bantuan pemerintah G2P dengan efektif. Nah, LKD itu sendiri bermanfaat membantu masyarakat yang belum pernah berhubungan dengan bank, di mana para agen LKD itu bisa juga melayani operasi dasar perbankan seperti pembukaan rekening uang elektronik, store tunai dan tarik tunai gitu. Jadi yang tidak jadi ketika kita ingin melakukan misalnya store tunai, tarik tunai itu tidak bisa juga tanpa melalui bank gitu dengan menggunakan LKD tersebut. Kemudian ini saya nemu di internet, ini kalian bisa cari juga, ini pasti ketemu. Nah, di sini secara definisi hampir sama dengan yang tadi disebutkan bahwa LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dengan menggunakan teknologi mobile based maupun web based dan jasa pihak ketiga. Nah, di sini manfaatnya ada yang pertama bisa digunakan untuk belanja atau transaksi online, yang kedua bisa juga digunakan untuk beli pulsa atau token listrik, yang ketiga itu sudah pasti ya kita tidak perlu datang ke kantor fisik untuk melakukan transaksi, tapi bisa dilakukan di mana saja transaksinya. Bisa di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus dan sebagainya. Kemudian bisa juga transfer uang lebih cepat dan praktis dan mungkin biaya adminnya pun bisa lebih murah gitu dibandingkan dengan transfer melalui bank. Bank yang beda bank ya, misalnya Bank Mandiri ke BCA itu kan ada biaya transfernya itu biasa lebih mahal. Kemudian ini beberapa contohnya, ada iCash Mandiri, ada Sakuku, dan ada T-Bank dari BRI. Oke, kemudian lanjutnya adalah evolusi teknologi keuangan atau evolusi dari fintech. Nah, di sini fintech itu sebenarnya kita masih ada di tahap fintech 3.0. Jadi dan baru akan ke fintech 3.5 gitu. Tapi dari mulai sekarang ini kita masih di 3.0 menuju ke 3.5. Nah, ini fintech ini sudah ada 4 tahapan. Yang pertama fintech 1.0 yaitu dimulai dari tahun 1866 sampai 1967. Fintech 2.0 dimulai dari tahun 1967 sampai 2008. Fintech 3.0 dimulai dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Nah, ini untuk detailnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi intinya evolusi fintech ini berkaitan erat nih dengan adanya revolusi industri, karena memang revolusi industri itu kan revolusi industri itu dia sebenarnya secara keseluruhan ya. Kalau misalnya fintech itu lebih ke kita melihat evolusinya itu dari segi keuangan saja gitu, melihat misalnya dari sistem pembayaran, kemudian transaksi-transaksi yang dilakukan yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan kalau revolusi industri itu di segi seluruh seluruh kehidupan kita gitu. Intinya di revolusi industri itu kita melihatnya secara global, secara makro, sedangkan kalau misalnya teknologi keuangan itu makro juga sih, cuma di bidang keuangan saja gitu, yaitu fintech itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita lihat yang pertama, teknologi keuangan 1.0 yang dimulai dari tahun 1866 sampai 1987, yang mana slogannya itu dia dari analog ke digital. Kalau kita lihat dari jam, yang kita tahu kalau analog itu kan seperti ini ya, dimana zaman dulu mungkin jam itu hanya ada seperti ini, jam analog, sedangkan sekarang itu mulai berubah ke digital, yaitu dengan tidak perlu ada jarumnya, jadi dia menunjukkan angkanya, misalnya jam 11 atau jam 10, maka dia akan menunjukkan angka tersebut gitu. Bahkan sekarang kalau yang agamanya muslim itu biasanya di masjid-masjid itu adalah ada jam yang lebih canggih lagi ya, tapi misalnya dia itu ada penunjuk waktunya, misalnya untuk waktu subuh jam berapa, waktu imsak jam berapa, waktu azan maghrib jam berapa dan sebagainya gitu. Bahkan beberapa menit sebelum azan biasanya ada alarmnya nih sudah bunyi. Bahkan setelah azan ada beberapa jedanya itu misalnya diberi waktu misalnya 5 menit, kemudian ada alarm untuk komat gitu dan sebagainya. Jadi dia jamnya itu lebih canggih lagi. Nah, balik lagi ke fintech 1.0. Jadi sejarah fintech di dunia digital diawali dengan kemajuan teknologi di bidang keuangan. Memang biasanya memang pasti ada dengan adanya teknologi itu memang merubah segala
hal yang ada di kehidupan kita ya, tidak hanya di keuangan, tapi juga di semuanya lah, maksudnya di di bidang-bidang lainnya, di item-item lain yang ada di sekitar kita pun juga biasanya banyak mengalami perubahan. Nah, pada akhir abad ke-19, keuangan dan teknologi telah menjadi periode pertama globalisasi keuangan yang berlangsung hingga awal Perang Dunia Pertama. Di era saat ini, maksudnya di era teknologi fintech 1.0 ini, teknologi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi lintas batas termasuk informasi keuangan seperti transaksi dan pembayaran di seluruh dunia. Nah, contohnya itu ada menurut J.M. Keynes, itu dia membuat statement bahwa yang pada intinya di era 1.0 ini, penduduk London dapat memesan melalui telepon sambil minum teh di tempat tidur. Nah, artinya di sini dari kalimat ini kita bisa ambil kesimpulan nih bahwa pada saat itu untuk memesan satu produk itu bisa lebih mudah gitu, yaitu dengan melalui telepon. Kita bisa lakukan di misalnya di tempat tidur, kemudian di rumah, di mana saja gitu. Kemudian selama Perang Dunia I, teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat yang dibuktikan dengan munculnya beberapa perusahaan berbasis teknologi. Misalnya ada International Business Machine atau IBM yang didirikan atau muncul pada tahun 1967. Di era ini juga mulai nih diperkenalkan mesin ATM, menjadi transisi dari analog ke industri digital. Jadi mesin ATM itu sudah mulai diperkenalkan pada tahun tersebut gitu. Kemudian meningkatnya penggunaan teknologi dalam kegiatan operasional menggantikan mekanisme berbasis kertas menjadi terkomputerisasi yang secara otomatis meningkatkan kemungkinan terjadinya resiko baik secara internal maupun eksternal. Yang tadi saya katakan bahwa teknologi itu memang mempermudah ya. Misalnya ini yang tadinya ada kita apa-apa itu kita catat misalnya di kertas gitu ya, tapi dengan adanya teknologi, dengan adanya komputer, data-data yang kita harusnya tulis di kertas itu bisa kita simpan di komputer. Tapi ya itu tadi kita memang lebih mudah gitu mengaksesnya, tapi resikonya pun juga bisa lebih besar gitu, misalnya komputernya rusak atau datanya hilang atau datanya error, korup dan sebagainya gitu. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke evolusi teknologi keuangan 2.0, yang mana terjadi dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2008. Nah, di sini di teknologi 2.0 ini adanya pengembangan layanan keuangan digital tradisional. Di era saat ini, lembaga keuangan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan internal perusahaan, yang mana secara bertahap menggantikan sebagian besar untuk mekanisme berbasis kertas yang tadi less paper gitu. Maksudnya dia kegiatan yang misalnya di akuntansi, ketika misalnya zaman dulu membuat laporan keuangan itu harus ditulis di kertas lembar gitu ya, ketika belum ada komputer, tapi dengan adanya komputer itu mulai mulai berpindah dengan jadi lebih ke menggunakan sistem elektronik, dan itu memang lebih memudahkan gitu. Nah, munculnya sistem yang kemudian di era tersebut juga munculnya sistem yang memungkinkan investor untuk menanamkan sahamnya itu secara elektronik. Jadi mulai ditemukan di tahun 2008 tersebut. Nah, di era tahun 1980-an, bank itu mulai memperbarui perangkat lunaknya sehingga data dapat disimpan dengan aman dan menggunakan sistem pencatatan data yang mudah diakses melalui komputer. Nah, dari sini, dari mulainya karena bank ini sudah mulai menyimpan data pelanggannya itu menggunakan komputer, maka dari sini tuh mulai nih ada mulai munculnya benih-benih fintech di back office bank serta fasilitas permodalan lainnya. Jadi lebih munculnya itu awalnya dari dunia perbankan memang si fintech tersebut. Kemudian di tahun 1982, e-trade atau electronic trade, perdagangan elektronik membawa fintech menuju arah yang lebih terang dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk investor. Kemudian di tahun 1990-an, penggunaan internet mendorong penciptaan model bisnis baru di sektor teknologi keuangan, misalnya brokerage saham, ini saham ya bukan saham online, yang memudahkan investor untuk menanamkan modal mereka. Jadi brokernya itu secara online. Jadi misalnya kalian punya modal tapi kalian bingung gitu ya mau diinvestasikan di mana, itu bisa menggunakan broker secara online untuk investasi saham kalian. Tapi balik lagi, dengan penggunaan seperti itu sangat rentan adanya penipuan ya di situ ya. Bisa saja kita investasi saham, ternyata investasinya itu tidak benar gitu, atau misalnya kita ditipu dan sebagainya.
Nah, di tahun ini juga di era 2.0, penjualan melalui web itu mulai menggantikan penjualan melalui telepon. Nah, kalau kalian ingat, tadi di era teknologi 1.0 ini, itu kan ini ya, menurut Keynes itu tadi pemesanan, maksudnya membeli barang itu dengan kualitas yang sesuai itu menggunakan telepon. Tapi kalau di 2.0 itu bisa mulai menggunakan web gitu, di mana penggunaan web tersebut mulai menggantikan penjualan melalui telepon. Tapi kalian jangan salah ya, maksudnya penjualan menggunakan telepon itu bahkan sampai sekarang pun masih ada. Kalau kalian pernah lihat di TV channel apa ya, Oshop ya, itu pemesanannya itu bisa melalui telepon. Jadi ketika dia iklan secara real time gitu, ketika dia iklan online, maka kalau kalian ingin membeli barang-barang yang misalnya apa ya, dulu yang paling terkenal itu misalnya Happy Call atau misalnya panci yang anti lengket itu, yang bisa dual pen yang bolak-balik itu dibelinya secara melalui telepon gitu. Ketika dia iklan, maka real time saat itu juga konsumen itu bisa memesan kayak gitu. Kemudian kita lanjut. Di tahun 1998 adalah saat di mana bank mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. Ini masih di teknologi 2.0 ya lanjutannya. Kemudian di era ini juga, tadi di era 1.0 itu mulai diperkenalkan, tapi di era ini ATM itu merupakan mengalami inovasi yang besar gitu, sehingga ATM merupakan salah satu inovasi terbesar di bidang keuangan. Meskipun inovasi teknologi yang terjadi di sektor keuangan masih terfokus pada sisi bank, tapi memang inovasi tersebut itu mempertimbangkan kebutuhan pelanggan gitu, maksudnya mempertimbangkan kebutuhan pelanggan. Artinya untuk apa sih bank itu mengeluarkan atau melakukan inovasi ATM gitu? Salah satunya itu adalah untuk memudahkan para pelanggan ketika ingin menarik uang, ingin melakukan store tunai, ingin melakukan transfer dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya kehadiran internet pada awal tahun 1955 itu menggeser bank untuk berinovasi yang memungkinkan pelanggan untuk tetap berhubungan secara virtual. Jadi gitu ya, maksudnya berinteraksi antara bank dengan konsumennya itu bisa secara virtual atau secara elektronik. Pada tahun 2001 di Amerika Serikat setidaknya ada 8 bank yang telah menggunakan sistem e-banking dengan jumlah pelanggan online itu mencapai 1 juta pelanggan. Berarti pada saat itu memang di tahun 2021 itu sudah mulai terkenal nih. Kalau di Indonesia itu mungkin belum terlalu ya, atau mungkin memang sayanya waktu itu masih terlalu kecil, jadi saya itu baru mengenal m-banking itu di zaman waktu kuliah. Bahkan di SMA pun juga saya belum gitu, di tahun 2012, sekitar tahun 2012 itu saya baru mulai menggunakan m-banking. Kemudian kita lanjut ke teknologi keuangan 3.0 dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Ini berkaitan dengan demokratisasi layanan keuangan digital. Yang pertama, bahasannya adalah adanya perubahan perilaku masyarakat menyebabkan masyarakat mencari alternatif pendanaan yang lebih demokratis dan transparan dan mampu memberikan lebih banyak nilai dalam setiap transaksi yang dilakukan. Ya, karena memang masyarakat kita itu sekarang sudah lebih pintar ya, maksudnya lebih kritis dengan hal-hal yang berkaitan, apalagi berkaitan dengan teknologi. Itu pasti mereka akan mencari alternatif mana yang lebih mudah, lebih menguntungkan, lebih aman dan sebagainya. Misalnya jangankan maksudnya yang untuk lebih aman ya, bahkan pelanggan itu misalnya ketika akan berpergian gitu ya, akan berpergian itu kan banyak ya layanan ojek online, itu biasanya akan bandingkan dulu nih tarifnya dengan menggunakan, tersebut saja misalnya dengan menggunakan Gojek ketika saya dari rumah gitu, dari rumah kalian ke kampus gitu. Nah, dilihat nih Gojek itu tarifnya misalnya ternyata 15.000, sedangkan Grab tarifnya 17.000. Maka dari dua alternatif yang ada itu pasti pengguna tersebut akan memilih mana sih yang lebih murah gitu. Kalau ada yang lebih murah, kenapa harus pilih yang lebih mahal kayak gitu. Makanya dengan adanya teknologi ini persaingan pun juga akan semakin meningkat, akan semakin lebih ketat lagi gitu. Kemudian selain itu juga ada kebutuhan konsumen yang semakin meningkat nih untuk mengakses akun keuangan mereka dalam mengelola investasi. Mereka juga menyederhanakan transaksi ponsel mereka. Telah mengarah pada aplikasi baru dan juga peningkatan kebutuhan keamanan untuk transaksi online mereka. Artinya ketika ada seorang yang melakukan investasi, maka untuk mengelola investasinya itu mereka ingin lebih lebih sederhana transaksinya, kemudian eh, ingin cari aplikasi-aplikasi yang lebih mudah digunakan, lebih aman, lebih menguntungkan bagi mereka gitu.
Nah, sehingga hal-hal tersebut, dua hal ini menyebabkan atau mengharuskan perusahaan untuk mengubah model bisnis menjadi berorientasi pada pelanggan, di mana produk dan layanan sesuai dengan harapan pengguna dan jika memungkinkan melalui platform digital. Jadi memang orientasinya itu harus customer base gitu. Jadi berdasarkan customer. Nah, di sisi eksternal sekarang ini banyak startup teknologi finansial yang menargetkan generasi muda menjadi target pasar yang menghabiskan lebih banyak waktu menggunakan internet karena memang banyak perusahaan-perusahaan teknologi itu pangsa pasarnya mereka menargetkan itu generasi-generasi muda yang memang lebih banyak waktu, kayak misalnya mahasiswa atau misalnya mahasiswa tingkat akhir yang sudah tidak ada kuliah itu kan pasti lebih banyak pegang handphone ya, lebih banyak menggunakan internet. Nah, tapi di sisi lain generasi muda itu biasanya masih memiliki aset yang lebih sedikit nih dibandingkan generasi yang lebih tua. Karena generasi yang lebih tua itu biasanya sudah bekerja, sudah memiliki penghasilan sendiri sehingga aset-aset atau sumber daya yang digunakan untuk termasuk dalam mengakses internet tersebut pasti lebih banyak yang generasi lebih tua. Tapi memang yang generasi lebih tua itu waktunya lebih sedikit dengan yang muda gitu karena sibuk ada yang ngurus pekerjaan, ngurus bisnis, terus juga belum lagi sudah berkeluarga dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga itu kan berarti ada kesenjangan ya. Si perusahaan itu ingin menargetkan generasi muda yang memang lebih banyak waktu menggunakan internet. Tapi di sisi lain generasi muda ini asetnya lebih sedikit nih. Sedangkan generasi tua asetnya lebih banyak, lebih potensial untuk menggunakan jasa mereka, tapi waktunya yang menggunakan internet itu lebih sedikit. Nah, sehingga di sini ada kesenjangan nih antara generasi muda dan generasi yang tadi yang lebih tua. Nah, untuk menjawab dilema tersebut, perusahaan itu harus dapat berinovasi dengan berbagai cara untuk mengubah hubungan pelanggan mereka dan menawarkan pendekatan baru dalam layanan keuangan. Artinya bisa merangkul semua generasi, baik yang muda maupun yang tua. Gitu. Oke, kemudian ini kita lihat, ini saya ambil juga dari internet, ini ada dari OJK, bahwa OJK itu mengklasifikasikan fintech di Indonesia dalam dua kategori. Kalau di Indonesia itu dikategorikan dalam dua, yaitu ada fintech 2.0 dan ada fintech 3.0. Untuk 2.0 itu untuk layanan keuangan digital yang dioperasikan lembaga keuangan, sedangkan fintech 3.0 itu adalah startup teknologi yang punya produk dan jasa inovasi keuangan. Fintech 2.0 itu bisa dilihat ya, di sini ada mobile banking gitu ya, ada Mandiri Online, ada BCA Mobile, BNI Mobile dan sebagainya. Hampir semua bank di Indonesia itu ada m-bankingnya karena memang kebutuhan dari para pengguna dari m-banking terutama untuk para karyawan, kemudian mahasiswa dan sebagainya gitu. Sedangkan ada di sisi lain juga ada web nih, ada Mandiri Internet, ada Klik BCA, Internet Banking, dan ini memang aksesnya itu menggunakan internet atau bisa menggunakan ada tokennya gitu. Nah, ini biasanya kebanyakan sih kalau web ini digunakan untuk perusahaan yang memang transaksinya itu cukup besar, biasanya menggunakan internet atau web gitu. Kemudian ada ATM juga, ATM sekarang ada ATM bersama. Pada waktu di fintech 2.0 itu ada ATM bersama yang bisa digunakan oleh semua bank gitu secara bersamaan. Tapi memang biasanya kalau kita tarik uang di ATM bersama itu lebih besar, biaya transfernya itu lebih besar dibandingkan kita misalnya ingin tarik tunai di Mandiri Online itu kan ingin tarik tunai di ATM Mandiri itu biasanya tidak ada biaya ya kalau misalnya sesuai gitu namanya. Kemudian untuk fintech 3.0 itu ada OVO, ada GoPay, Dana, bahkan sekarang untuk online shop pun juga biasanya punya saku sendiri ya, maksudnya saku atau e-money sendiri. Misalnya Shopee itu biasanya ada Shopee Pay, kemudian misalnya ada Bukalapak itu ada Buka Dompet dan sebagainya gitu. Dan itu memang kebanyakan punya sendiri gitu dan memang sudah mengikuti gitu, dan itu untuk menarik para pelanggannya bisa menggunakan misalnya ShopeePay itu biasanya adanya gratis ongkir gitu kalau misalnya pembayarannya dilakukan dengan menggunakan ShopeePay. Atau misalnya di GoPay nih, agar para pengguna Gojek itu menggunakan GoPay, maka
ada diskon gitu kalau misalnya pembayaran dilakukan menggunakan GoPay. Tapi kalau misalnya pakai cash itu tidak ada potongan dan sebagainya gitu. Kemudian juga di sini ada peer-to-peer lending, ini juga sedang booming ya, bahwa misalnya ada Kredivo. Ini yang paling saya sih yang paling familiar di saya itu adalah Kredivo, karena memang ketika saya mau nonton YouTube itu yang paling sering keluar iklan itu adalah Kredivo. Jadi pinjaman online-nya itu iklannya itu sangat sering gitu muncul. Kemudian yang selanjutnya adalah transformasi digital, bahwa saat ini memang seperti yang kita ketahui bersama, bahkan kita alami bersama, bahkan kita lakukan secara bersama gitu ya. Sebagian besar dari kita itu lebih cenderung melakukan transaksi secara online. Bahkan saya pun juga ketika ingin transfer itu saya tidak perlu ke ATM nih, yang ngapain gitu. Maksudnya kita sudah ada M-Banking, kita bisa transfer dari rumah, tidak perlu bayar, tidak perlu berjalan kaki ke sana ke ATM dulu, atau misalnya kita harus ke bank dulu dan sebagainya gitu. Nah, kemudian selain itu juga hanya dengan perangkat smartphone yang terhubung dengan koneksi internet, konsumen itu dapat membeli berbagai kebutuhan mereka tanpa harus datang ke outlet. Ini tadi sudah disinggung, ketika ingin berbelanja itu tidak perlu harus datang ke tokonya, bisa secara online gitu. Nah, tapi memang selain memudahkan, ada juga nih banyak penipuan ya, misalnya di gambar itu bajunya bagus, ternyata ketika datang kok tidak sesuai gitu dengan di gambar. Itu kelemahan dari belanja online seperti itu, karena kita tidak bisa melihat secara langsung kualitas barang yang dijual. Bahkan banyak banyak penjual-penjual yang nakal gitu ya, artinya dia mencuri gambar orang kemudian dia jual, tapi barang yang dijual itu tidak sesuai dengan yang gambar yang dia pajang kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengaplikasikan teknologi digital juga memungkinkan bisnis kecil menjangkau target pasar yang lebih luas. Ya, benar. Di sini kita lihat dulu deh poin selanjutnya. Jika sebelumnya pemasaran dilakukan dengan membayar iklan di televisi, radio, atau media cetak, kini pemasaran dapat dilakukan secara online. Tadi berkaitan ya. Jadi karena bisnisnya itu masih kecil, biasanya kalian bisa perhatikan nggak sih, maksudnya ketika di iklan di televisi itu, yang membayar iklan di televisi itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar, perusahaan-perusahaan yang memang mungkin profitnya itu sudah besar gitu, mungkin profitnya itu artinya sudah banyak gitulah asetnya ya, sudah banyak uangnya. Sedangkan perusahaan-perusahaan kecil itu kan memang tidak banyak ya pendapatannya, mungkin karena masih kecil, masih berkembang, masih mencari pangsa pasar gitu ya. Itu kan tidak mungkin dia membayar iklan di televisi karena biayanya cukup mahal. Nah, dengan adanya teknologi digital seperti ini, si bisnis kecil tersebut bisa menjual barangnya itu tanpa perlu misalnya ketika pemasaran itu tidak perlu mengiklankan di TV, tapi dia bisa iklankan misalnya di Facebook, atau dia buat akun di Instagram, kemudian dia apalagi ya, misalnya ya dia buat akun di Shopee atau di akun di online shop lain gitu, untuk memudahkan dalam berjualan, sehingga bisa menjangkau nih, walaupun dia bisnis kecil hanya ada di rumah gitu ya, bisnis rumahan, itu bisa menjualnya itu sampai ke pelosok, misalnya seluruh Indonesia gitu, atau bahkan bisa ke luar negeri dan sebagainya, bisa ekspor gitu. Kemudian dengan membangun sebuah website, bisnis kecil pun juga memiliki kesempatan untuk memasarkan layanannya ke seluruh wilayah Indonesia. Ini tadi sudah disinggung. Selanjutnya kita lihat transformasi digital perbankan. Nah, berkaitan dengan transformasi digital di dunia perbankan, itu berarti digitalisasi dan transformasi digitalnya itu tidak lain adalah restyling dari jasa keuangan. Artinya jasa keuangan itu dimodifikasi, diperbaiki, kalau restyling itu stylenya dirubah gitu ya. Maksudnya pemberian jasa atau layanannya itu dirubah gitu. Di sini industri keuangan dimodifikasi dari operasi yang rumit dan memakan waktu ke struktur yang lebih disederhanakan. Kemudian digitalisasi bukan pengganti sistem tradisional, tetapi pemanfaatan teknologi untuk membuat sistem atau layanan yang ada secara signifikan lebih baik. Nah, digitalisasi pun menghadirkan era ekonomi digital yang serba instan, cepat, dan transparan, menggantikan era ekonomi konvensional, di mana layanan transportasi umum dan kurir pengiriman berbasis online
misalnya layanan transformasi umum dan pengiriman berbasis online, di mana saat ini sejumlah perusahaan mulai menerapkan transformasi digital di Indonesia. Misalnya dulu sebelum ada ojek online itu yang merajai atau menguasai pasar di Indonesia, di dunia transportasi online itu adalah Bluebird dan Express. Tapi dengan munculnya ada Grab, Gokar dan sebagainya, Bluebird dan Express ini kalah nih. Kalah sehingga mau tidak mau Bluebird itu harus berinovasi gitu agar tidak kalah di pasaran, sehingga makanya Bluebird dan Express kini mulai menerapkan teknologi berbasis aplikasi untuk melakukan pemesanan secara online. Tapi memang belum bisa mengalahkan Grab dan Gokar. Tapi sekarang kalau kalian tahu, Bluebird itu bekerja sama atau saya nggak tahu ya diakuisisi atau tidak, tapi dia bekerja sama dengan Gojek gitu untuk jadi ketika kalian pesen Gokar, itu biasanya ada pilihannya tuh antara Gokar yang misalnya 7 penumpang atau yang 4 penumpang, atau bisa juga kalian pilih Bluebird gitu. Kemudian di sini selanjutnya, ledakan penggunaan smartphone, tablet, internet, aplikasi yang saling terhubung memungkinkan relasi bisnis to bisnis atau B2B dan bisnis ke konsumen atau B2C berjalan dengan baik karena mudahnya akses, kemudian lebih cepat, tidak perlu repot dan sebagainya, sehingga hubungan antara bisnis dengan bisnis maupun bisnis dengan konsumen itu lebih mudah. Gitu. Kemudian di sektor keuangan pun juga tak luput nih dari pemanfaatan digitalisasi dengan orientasi pelayanan sepenuhnya kepada nasabah. Di lingkup perbankan juga dikenal dengan digital banking yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Misalnya tadi adanya m-banking, bahkan sekarang BCA Bank BCA ya itu bisa menarik uang tanpa menggunakan ATM. Jadi kadang kan memang ya terkadang saya pribadi pun ketika akan misalnya ingin menarik uang ke ATM gitu, ternyata sudah sampai di ATM saya lupa nih bawa kartunya. Nah BCA itu karena sering adanya masalah tersebut, dia mengatasinya dengan cara kita bisa tarik tunai tanpa menggunakan kartu ATM. Jadi kita pakai di menunya mobile banking BCA itu, jadi bisa pakai handphone gitu. Kita akan menarik uang 1 juta, kemudian ada kode di situ, pokoknya kode untuk di-input ke mesin ATM, kemudian bisa kita lakukan transaksi tarik tunai tanpa menggunakan kartu. Jadi tanpa memasukkan kartu, itu kita bisa tinggal memasukkan kode yang ada di handphone tersebut gitu. Oke, yang punya BCA bisa silakan dicoba. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya transformasi digital di sektor keuangan. Yang pertama adanya standarisasi yang tinggi, di mana dengan mengintegrasikan sistem teknologi dengan proses dan data terstandarisasi itu berarti bank itu punya standar yang lebih tinggi nih terkait dengan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada konsumennya. Kemudian fungsi sangat otomatis karena memang teknologi itu membuat segala sesuatu yang manual itu bisa menjadi otomatis gitu, jadi lebih mudah dan prosesnya pun lebih cepat nantinya. Kemudian yang ketiga ada kinerja lebih cepat, ya dengan adanya big data dan alat pembelajaran mesin lainnya di bidang keuangan lebih mudah untuk memprediksi dan memperkirakan anggaran yang memungkinkan tim untuk menyelesaikan siklus akhir bulan sebelum waktu. Artinya maksudnya ketika akan membuat laporan akhir tahun gitu ya, itu bisa lebih mudah. Kemudian bahkan sekarang kalau misalnya kalian ingin lihat mutasi dari hari per hari, itu di m-banking bisa gitu. Jadi tidak perlu nanti di akhir bulan baru lihat transaksi semuanya. Tapi ketika kalian ingin melihat transaksi hari ini, itu bisa dilihat hari ini saja gitu. Kemudian fungsi yang didorong oleh wawasan, di mana digitalisasi telah memodifikasi model keuangan sehingga sumber daya itu lebih berkonsentrasi pada wawasan daripada transaksi. Kemudian ada peningkatan pengalaman pelanggan dan karyawan, di mana tingkat informasi yang sama itu tersedia dengan pelanggan dan karyawan sehingga lebih sedikit kekacauan dalam transaksi. Artinya baik pelanggan maupun karyawan itu sama-sama mengetahui informasi yang dibutuhkan gitu. Kemudian ada pengiriman layanan yang lebih baik, jadi pemberian layanan yang lebih baik kepada para pelanggannya, misalnya lebih cepat, kemudian lebih baik, lebih aman dan sebagainya. Dengan adanya teknologi tersebut, para pelanggan, tidak hanya pelanggan sih, di sisi perusahaan pun juga lebih mudah dalam memproses transaksi atau memberikan pelayanannya. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di diskusi learning ataupun di WA group. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.